Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat mahasiswa? Berjumpa lagi dengan saya Diah Tidiwanti. Hari ini saya akan menyampaikan tema tentang bagaimana membangun personal branding khususnya untuk anak-anak generasi muda saat ini. Baik, personal branding pastinya teman-teman sudah pernah memiliki referensi atau pengetahuan tentang hal tersebut, di mana cara untuk mempromosikan diri beserta bagaimana pencapaian di dalam karir dan keahlian yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Dan arti pentingnya dari personal branding ini, yang pertama kita mampu untuk meningkatkan kepercayaan pada orang lain, khususnya tentang diri kita, kemudian memperkuat bagaimana kredibilitas kita dan bagaimana membangun rasa percaya diri. Oke, teman-teman, selain itu, personal branding yang kuat di internet akan memudahkan kita untuk dikenali, baik secara personal dan profesional, di mana orang-orang bisa dengan mudah untuk melihat keahlian tentang karya ataupun tentang pencapaian kita secara online di media. Kemudian, bagaimana cara untuk menyampaikan atau strategi dalam peningkatan personal branding di era digital ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tampilan citra diri sesuai dengan portofolio, sehingga orang akan membaca bagaimana identitas kita, karya kita, dan rekam jejak kita. Membagikan portofolio tersebut, semisal teman-teman diminta untuk mengisi satu materi, maka untuk audiens akan mengetahui siapa diri kita. Kemudian kita bisa membuat website pribadi, ataupun kita bisa memaksimalkan media sosial yang kita miliki dan kemudian membangun jejaring atau jaringan, kemudian melakukan kolaborasi. Baik, selanjutnya bagaimana cara kita untuk memperkenalkan tentang kita, ya. Di sini tentang kamu. Jadi K di sini adalah kenali dulu, bidik pasar potensial yang diminati. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita membranding secara personality kita, ya, melalui aktivitas kegiatan-kegiatan yang mungkin kita sampaikan di media sosial dan lainnya. Kemudian kita coba amati apa yang menarik. Kemudian branding seperti apa yang perlu untuk dibuat sesuai dengan karakter kita, bidang atau kompetensi yang kita miliki. Kemudian kita coba untuk mulai, yakni dengan pilihan strategi baik secara offline maupun online. Nah, kegiatan-kegiatan ini sebenarnya bisa kita lakukan saat teman-teman memiliki aktivitas yang diminati. Nah, peminatan atau minat bakat ini akan mengembangkan potensi atau mengasah potensi dari kita. Kemudian, upayakan kita akan senantiasa melakukan evaluasi atau perbaikan-perbaikan dari hal-hal yang mungkin kita ada masukan, kemudian kita evaluasi, dan ini akan menjadikan feedback atau perbaikan untuk kita. Selanjutnya, lantas bagaimana sebenarnya kita bisa mengatur, ya, tata kelola yang menurut seorang pakar bernama Mary Parker adalah seni untuk mengelola melalui orang lain. Teman-teman, kita bisa untuk membranding diri kita bisa dengan jejaring atau relasi yang kita miliki, ya. Jadi misalnya teman-teman punya peminatan, kegiatan, teman-teman memiliki komunitas, maka teman-teman bisa melalui itu dan bisa membangun positif, ya, hal-hal yang berkegiatan ataupun terkait dengan menjalin kerjasama dan sebagainya. Kemudian kita bisa mencari tahu atau bisa meningkatkan, ya, mengupgrade keterampilan, pengetahuan yang mungkin perlu untuk kita terus asah, ya, dan ini sangat menguatkan kita untuk bisa membuat satu gagasan, ide-ide baru yang ini akan
memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana cara mengetahui informasi pengembangan diri kita? Nah, ini bisa kita sampaikan juga kepada atau saat di media sosial kita. Teman-teman semuanya, hal apa yang perlu untuk kita persiapkan? Di sini pola kesiapan sangat diperlukan. Karena bagaimana merubah dengan sikap, tindakan, dan melepaskan hal-hal yang menjadi barrier, ya, tantangan atau bahkan ketakutan yang mungkin teman-teman yang kurang percaya diri itu perlu juga untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau kita bisa belajar ya dari lingkungan atau motivasi. Kemudian dari pola perubahan tersebut, yakni merubah ketakutan menjadi satu bentuk keberanian. Kemudian bagaimana merubah satu keputusan-keputusan di antara beberapa pilihan keputusan yang menjadi prioritas dari teman-teman semuanya. Kemudian juga merubah dengan melihat role model. Nah, saya yakin kalau yang terkait dengan role model ini teman-teman pasti banyak ya yang memiliki role model. Baik itu dari lingkungan sesama teman, ataupun dari contoh misalnya tokoh, ataupun dari guru, ataupun dari lingkungan yang menginspirasi. Kemudian bagaimana untuk membangun satu kesadaran ya, ataupun meyakini bahwa terdapat resiko-resiko saat kita memprioritaskan sesuatu. Dan hal-hal ini akan memotivasi kita untuk belajar dan memperbaikinya. Selain itu, dalam membangun personal branding, ini contohnya, teman-teman bisa mencari personal branding yang bisa dijadikan inspirasi. Tadi ya, figur yang terbaik menurut teman-teman semuanya. Nah, ini mulai dengan mengatur pola kerjasama seperti itu. Dan carilah guru kehidupan di sekitar kita, baik itu orang tua, guru, relasi, teman, dan orang-orang yang senantiasa menginspirasi. Jadi semakin kita membangun branding secara personal, maka harapannya nanti tidak hanya kita dikenal, tetapi kita memberikan manfaat untuk bisa berbagi yang terkait dengan ilmu dan berbagi tentang hal-hal positif lainnya dalam membangun personal branding. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.